Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Hari ini Minggu 18 Desember jam setengah 7 malam. Kita nggak ngulik saham. Kita akan ngulik IHSG atau Composite. Video ini bukan untuk menebarkan fear karena judulnya IHSG akan ke 1100-an. Ini bukan untuk menebar fear, tapi teman-teman tolong pahami bahwa ini adalah teknikal analisa dan beberapa data yang saya rangkum yang membuat saya berpikir bahwa IHSG itu berpotensi turun sampai ke 1600-an. Semoga sih nggak sampai kejadian sampai ke sana. Tetapi kita perlu tahu dasar-dasarnya apa dan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang swing trader. Silakan simak videonya, jangan sampai diputus supaya tidak salah paham. Teman-teman, bagi yang masih baru belajar, ada istilah gap up atau gap down. Gap itu artinya adalah ada area di mana antar candle ini nggak nyambung. Contoh, perhatikan. Contoh teman-teman, perhatikan. Ini kalau saya gedein teman-teman, nah ini. Ini antara tanggal 23 September sampai tanggal 26 September ini ada gap. Ada lubang di sini. Jadi kalau saya gambar, ini akan seperti ini teman-teman. Ini seperti ini. Ada lubang di sini. Ini disebut dengan gap down. Nah, inilah gap down. Jadi ada lubang yang menganga. Kemudian mana lagi gap downnya? Compak lagi ada gap down. Nah, ini ada gap lagi dari tanggal 10 Agustus sampai tanggal 11 Agustus. Nah, ini perhatikan. Ini ada gap di sini, ada lubang di sini. Dan ada beberapa gap lagi di IHSG. Nah, menariknya teman-teman. Setiap gap di IHSG itu akan tertutup. Dan memang secara umum, secara teori atau konsensus trader, gap itu adalah utang yang dalam tanda kutip harus dibayar. Nggak cuma IHSG, saham pun sama. Gitu kan. Contoh, ini ada gap tanggal 19 Juli gitu kan sampai dan tanggal 20 Juli, perhatikan. Ini ada gap di sini. Ini naik sahamnya teman-teman. IHSG naik, maaf, IHSG naik. Seakan-akan gapnya nggak tertutup. Tapi, nah perhatikan. Kemarin di Desember, gap ini nutup teman-teman. Nah, paham ya teman-teman ya? Nah ini gapnya nutup gitu loh. Ini gapnya nutup. Ini udah lunas utangnya ini. Masalahnya adalah, gitu kan? Masalahnya adalah IHSG itu memiliki utang gap di bulan Oktober 2021 yang sampai hari ini belum tertutup, yaitu gap di tanggal 29 September ke tanggal 30 September. Ini perhatikan. Saya akan tuliskan di sini. Nah, ini ada gap di sini, teman-teman. Nah ini, ada gap kecil, ada gap tipis. Jadi kalau kita perhatikan, pada tanggal 29 September itu close-nya 6162. Sementara lower-nya tanggal 30 itu adalah 6175. Gitu kan? Jadi tertingginya ini 6162, terendahnya di sini 6175. Ada 13 poin yang menjadi gap IHSG di tanggal 30 September. Dan sampai hari ini belum tertutup. Nah ini belum tertutup teman-teman. Gitu kan? Ini belum tertutup gap ini. Makanya saya berpikir bahwa IHSG itu akan turun sampai nutup gap 6170-an di sini. 6162 tadi. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena beberapa bulan terakhir, khususnya Desember, asing itu melakukan net sell yang luar biasa masif. Kalau perhatikan teman-teman, sampai tanggal, nah ini datanya Profita, sampai tanggal 16 Desember kemarin, perhatikan, IHSG itu asing belanja hanya 3,29 triliun all-nya selama bulan Desember, gitu kan. Tetapi selama Desember asing udah jualan 17,8 miliar. Minus 14 triliun, maaf bukan miliar, triliun lebih. Ini tentu berbeda banget padahal sebelumnya teman-teman. Nah ini kalau year to date dari 2 Januari itu asing itu beli masih gede, masih 233 gitu kan, jualnya 203 gitu kan. Ini semakin mengecil gap ini. Karena sebelumnya sempat gap itu sampai 50 triliun. Sekarang tinggal 30 triliun, teman-teman. Nah, dan setiap hari dan saban hari asing itu apa namanya distribusi banyak banget, teman-teman. Perhatikan. Di tanggal 15 Desember belanja hanya 429 miliar.
jualannya 1,1 triliun 15 Desember. Kemudian kalau kita perhatikan lagi di tanggal 14 Desember, gitu kan, asing beli hanya 400 miliar. Jualannya 2,4 triliun, hampir net sale-nya 2 triliun. Jadi Desember ini asing itu luar biasa agresif, gitu kan. Nah, sekarang kita kembali ke chart, teman-teman. Saya memiliki teori yang saya percaya, yang saya pegang di IHSG adalah IHSG itu bensinnya, bahan bakarnya adalah asing. Kalau asing banyak jualan, harga IHSG turun, maka ya menurut saya masih akan berpotensi untuk turun, teman-teman. Jadi menurut saya kalau sekarang pertanyaannya apakah nanti ada window dressing? Ya mungkin ada. Tetapi kalau kita perhatikan window dressing ini IHSG tanggal 1 itu dibukanya itu di tanggal di harga 70,75. Sementara selama tanggal 1 sampai hari ini asing banyak jualan 14 triliun netnya. Maka menurut saya dan secara teknikal pun kalau kita perhatikan teman-teman, jadi ini kalau kita perhatikan teknikalnya, maka ini sudah downtrend. Naik, turun, sideways kayak gitu kan, turun dan jebol nih kan, udah jebol nih. Maka ini udah downtrend, gitu kan. Meskipun ada potensi kalau, nah ini teman-teman bisa cek di video sebelumnya, apabila kita perhatikan dari sini, ini masih masuk fase uptrend teman-teman. Nah ini, kalau kita lihat dari Mei, nah ini seperti ini, nah ini masih masuk fase uptrend, gitu kan. Selama dia tidak jebol nanti di harga sekitar 6.680-an, gitu kan. Ya sekitar 6.680-an ini kan. Ini maka maaf 6.630-an gitu kan. Maka ini masih bisa dikatakan uptrend bagi teman-teman yang mempercayai ini uptrend gitu kan. Tetapi bagi yang teman-teman mempercayai ini downtrend lihatnya dari tanggal 15 September ya ini downtrend. Oleh karena itu saya selalu bilang, kalau kita belajar teknikal analisa, analisa tiap orang itu mungkin berbeda-beda. Analisa saya dengan teman-teman mungkin beda. Kita mungkin ngambil kacamata berbeda, time frame kita berbeda, teman-teman. Gitu kan? Itu bisa jadi. Nah, sekarang ini sekali lagi bukan menebar fear ya, bukan menebar fear. Ini kita data ada yang kita pelajari, ada teorinya gitu kan. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh seorang swing trader? Saya selalu bilang, bagi teman-teman yang belajar di Profita, kita nggak jualan IHSG, kita nggak jualan komposit, gitu. Kita nggak jualan chartnya indeks, gitu. Kita jualan saham. Maka yang kita perhatikan adalah sahamnya. Oleh karena itu di saat asing banyak distribusi, IHSG jeblok gitu kan, maka teman-teman bisa pilih. Opsi yang pertama adalah belilah atau carilah saham-saham yang banyak dibeli asing. Jadi saat IHSG asing jualan, kita cari saham-saham yang dikoleksi asing. Yang kedua, kita disiplin dengan support resisten chart masing-masing. Contoh, kemarin kita udah bikin video ENRG teman-teman. Nah, ini kemarin asing masuk gitu kan. Asing masuk udah uptrend kalau kita perhatikan dari tanggal apa namanya dari bulan September gitu kan. Maka teman-teman bisa masuk seperti ini. Contoh ini misalkan. Teman-teman bisa analisa lebih lanjut. Apalagi ini ada gap down yang belum terisi gitu kan di harga 364 gitu kan. Belum terisi di harga 364 gitu kan. Ini contoh-contohnya. Maka itulah teman-teman. Oh ya, kalau teman-teman masih bingung gitu kan, aku nganalinya gimana nanti gitu kan, masih belum bisa, saya ingin sampaikan bahwa di Profita itu ada kelas privat teman-teman. Kelas privat Profita itu adalah kelas privat one on one. Satu peserta satu mentor akan diajarkan bagaimana cara menganalisa saham dari nol sampai teman-teman bisa melakukan analisa mandiri secara komprehensif hingga cuan. Dan menariknya di kelas Profita adalah apabila teman-teman tidak mampu melakukan target itu, analisa mandiri hingga cuan, uangnya akan kita kembalikan utuh 100%. Bagi teman-teman yang tertarik, silakan hubungi 0823 789 5928 atau teman-teman bisa cek Chromdesk. Demikian video ini teman-teman. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, perhatikan disclaimer yang ada di akhir video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.